الحمد لله الذي خالق الأنام وحاكم الظلام وجعل النوم والظلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث بشرائع الإسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الكريم. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ما بلغ الجنة بسلام. Saudara-saudara muslimin sidang Jumat yang terhormat, marilah kita senantiasa berusaha menjadi hamba yang taat dan patuh, sebab Islam mengajarkan untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada rasul-rasulnya dan kepada uli amri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu athi'u Allah wa athi'u rasul wa ulil amri minkum." Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Sebutan ulil amri di sini dapat berarti pemerintah yang sah, selama pemerintah itu dapat memaksakan untuk berbuat maksiat. Karena itulah kepatuhan umat Islam di Indonesia terhadap pemerintah Republik Indonesia yang sah sebagai kewajiban agama, selama pemerintah dapat memberikan tempat yang wajar bagi agama. Saudara-saudara muslimin rahimakumullah, negara Republik Indonesia bukan negara yang berdasarkan agama, akan tetapi negara yang berdasarkan Pancasila. Sebab Pancasila merupakan konsensus nasional sebagai kepribadian bangsa Indonesia yang merupakan perjanjian luhur dari dasar filsafat negara kita merdeka. Namun kalau kita kembali kepada sejarah perjuangan bangsa, maka umat Islam Indonesia telah menyumbangkan perjuangan dan pengorbanan yang sangat besar. Bahkan sejarah Pancasila pun merupakan pengorbanan dan hadiah besar dari umat Islam. Sebab ketika Indonesia merdeka, secara mayoritas dan secara kekuasaan umat Islam sangat berperan. Akan tetapi demi menjaga kesatuan bangsa, umat Islam tidak ambisi mendirikan negara Islam. Maka dari konsep Piagam Jakarta itulah kemudian diperbaiki dan terjemah dalam dasar negara Republik Indonesia, yakni Pancasila. Demikianlah komentar Bapak Menteri Agama Alam Syahratul Perwira Negara yang sering dikumandangkan ke seluruh pelosok bumi Indonesia. Oleh karena itu umat Islamlah yang harus membela dan mempertahankan Pancasila. Justru orang yang tidak menghargai sejarah yang mengatakan umat Islam yang senang terhadap Pancasila, umat Islam pembela Pancasila dan sekaligus taat dan cinta kepada tanah air Indonesia. Hal ini sudah sesuai pula dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Hukum wata'ala minal iman. Cinta tanah air adalah cinta sebagai daripada iman. Mengapa umat Islam sejak merdeka sampai sekarang dan yang akan datang tetap mempertahankan Pancasila? Sebab sila-sila yang ada dalam Pancasila itu tidak bertentangan dengan Islam. Justru Pancasila merupakan sebagai nafas ajaran terkandungnya dalam Islam. Sebagaimana sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Islam antara lain mengajarkan la ilaha wahid, la ilaha illallah rahmanur rahim. Dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Tidak ada Tuhan melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Kemudian sila yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Islam antara lain juga mengajarkan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila wa ta'arafu. Inna
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di antara lain mengajarkan innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan serta memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Ia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Dan dengan demikian jelaslah bahwa Pancasila merupakan sebagian ajaran dari Islam. Dan Islam tidak bertentangan dengan Pancasila serta tidak perlu lagi dipermasalahkan. Saudara-saudara muslimin yang berbahagia, kembali meninjau sejarah mengapa Pancasila semakin diyakini oleh bangsa Indonesia dan umat Islam khususnya, sebab ajaran dan nilai Pancasila telah diuji keampuhannya dan kesaktiannya, sehingga tak ada satu kekuatan pun yang mampu memisahkan Pancasila dari kehidupan bangsa Indonesia, umat yang sebagian besar pemeluk agama Islam. Insyaallah minggu depan kita sudah merayakan yaitu kesaktian Hari Pancasila bertanggal 1 Juni. Mudah-mudahan Allah memberikan apa berkahnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Hal ini merupakan kemenangan bangsa Indonesia dan kemenangan umat Islam. Kita syukur alhamdulillah bahwa Pancasila yang pernah dirancang oleh paham komunis, paham Marxisme, paham sekulerisme dan berbagai paham ekstrem lainnya, namun Pancasila tetap mendapat kemenangan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan sejarah Pancasila yang sering kita peringati sebagai hari kesaktian Pancasila akan cepat membawa ke pintu kebahagiaan dan kemakmuran. Sebagai bangsa Indonesia, negara yang aman serta mendapat ampunan dari Allah, yakni dari taubatun thayyibat wa rabbul ghafur. Saudara-saudara sebangsa dan senegara yang terhormat, cita-cita untuk melestarikan Pancasila, pemerintah harus berupaya untuk memasyarakatkan Pancasila dan memperkasilakan masyarakat dengan melalui